Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi suku banyak atau polinomial. Adapun anggota kelompok 10, yaitu saya sendiri, Adelia Putri Ananda, Dea Rizky Aprilianti, Endang Sri Agustini, Fadila Oktariani, Syafri Hidayat, dan Yoni Muslimin. Bagian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan submateri pengertian dan syarat polinomial, polinomial dan bukan polinomial, dan nilai polinomial. Pertama yaitu pengertian suku banyak atau polinomial. Suku banyak atau polinomial adalah suatu pernyataan matematika yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan caca, yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penambahan atau penjumlahan. Bentuk umum dari suku banyak yaitu an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah hingga seterusnya sampai a0 dengan ketentuan n bilangan caca yang merupakan pangkat tertinggi dari x dan a0 tidak sama dengan 0 disebut suku tetap atau konstanta. an min 1, an min 2 hingga a1 berturut-turut disebut koefisien dari x pangkat n min 1, x pangkat n min 2 hingga x pangkat 1. Contohnya yaitu 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 4. Disebut suku banyak dalam x berderajat 5 dengan koefisien x pangkat 5 adalah 3, koefisien x pangkat 4 adalah 2, koefisien x pangkat 3 adalah 0, koefisien x pangkat 2 adalah min 8, koefisien x pangkat 1 adalah 0, dan suku tetapnya adalah 4. Syarat suku banyak. Terdapat juga beberapa syarat sehingga sebuah persamaan bisa disebut suku banyak atau polinomial. Di antaranya ialah, yang pertama, variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Karena suku banyak ini menggunakan eksponen dan di eksponen tidak ada pangkat pecahan atau negatif. Yang kemudian variabel tidak boleh masuk dalam sebuah persamaan trigonometri. Polinomial dan bukan polinomial. Berdasarkan syarat di atas dapat dikelompokkan yang termasuk dalam polinomial dan bukan polinomial. Yang pertama yaitu akar dari x pangkat 2. Termasuk polinomial karena jika dijabarkan hasil pangkatnya bukan pecahan. Jika kita jabarkan akar x pangkat 2 menjadi x pangkat 2/2, yaitu x pangkat 1. Dan ini termasuk dalam polinomial. Yang kedua yaitu 2x pangkat 4 ditambah cos 60 derajat x pangkat 3 ditambah tan 45 derajat x pangkat 2 ditambah 3. Termasuk polinomial karena fungsi trigonometri terdapat dalam konstanta bukan variabel. Jika dijabarkan maka ini akan menjadi 2x pangkat 4 ditambah setengah x pangkat 3 ditambah tan 45 itu 1, x pangkat 2 ditambah 3. Dan ini termasuk polinomial. Yang ketiga yaitu x pangkat 3 ditambah 6x pangkat min 2 ditambah 5. Ini bukan polinomial karena terdapat pangkat variabel yang bernilai negatif. Yang itu tidak memenuhi syarat dari suku banyak. Yang keempat yaitu akar pangkat 3 x kuadrat. Bukan polinomial karena jika dijabarkan hasil pangkatnya pecahan. Jika dijabarkan maka akan menjadi x pangkat 2/3. Tidak memenuhi syarat dari polinomial. Yang kelima yaitu x cos x. Bukan polinomial karena terdapat variabel x dalam fungsi trigonometri. Nilai suku banyak. Suku banyak dalam x sering dituliskan f dengan input x. Jika nilai x diganti dengan bilangan tetap k, maka menjadi f dengan input k yang disebut dengan nilai suku banyak. Cara menghitung nilai suku banyak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi atau secara langsung, dan yang kedua yaitu dengan metode Horner, yaitu cara bagan atau skema. Jika di sini ada contoh soalnya, diketahui fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 9x ditambah 1. Tentukan fx untuk x sama dengan 2. Yang pertama menggunakan metode substitusi.
Dengan fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 9x ditambah 1. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 2. Jadi 6 kali 2 pangkat 3 dikurang 7 dikali 2 pangkat 2 dikurang 9 dikali 2 ditambah 1. Sama dengan 48 dikurang 28 dikurang 19. Yang hasilnya yaitu 3. Yang kedua yaitu dengan metode Horner. Kita masukkan di sini x-nya sama dengan 2, kemudian kita gunakan metode Horner dengan penjumlahan. Pertama yaitu kita masukkan koefisien dari fungsi yang telah ditentukan di soal. 6, kemudian 6 diturunkan, 6 dikali 2 sama dengan 12, jumlahkan min 7 dengan 12, hasilnya 5. 5 dikali 10, 5 dikali 2 sama dengan 10, jumlahkan dan hasil 1. 1 dikali 2 sama dengan 2 dan jumlahkan di hasilnya yaitu 3. Jadi nilai dari fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurang 9x ditambah 1 untuk x sama dengan 2 adalah 3. Dapat dilihat dari kedua cara tersebut menghasilkan nilai yang sama atau hasil yang sama yaitu 3. Materi berikutnya yaitu kesamaan suku banyak. Kesamaan suku banyak. Misalkan terdapat suku banyak yaitu fx sama dengan an, x pangkat n ditambah an min 1, x pangkat n min 1, ditambah an min 2, x pangkat n min 2, ditambah, dan seterusnya, ditambah a1x, ditambah a0. Dan suku banyak yang lain adalah gx sama dengan bn, x pangkat n ditambah bn min 1, x pangkat n min 1, ditambah bn min 2, x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya b1x ditambah b0. Jika fx kesamaan gx, maka haruslah an sama dengan bn, an min 1 sama dengan bn min 1, dan seterusnya a0 sama dengan b0. Sehingga fx kesamaan gx disebut dengan kesamaan polinomial. Syarat kesamaan suku banyak. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya memiliki derajat yang sama, memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dengan kanan. Dengan catatan, pada kesamaan polinomial tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Selanjutnya contoh soal. Diketahui fx sama dengan px kuadrat ditambah qx dikurang 3 dan gx sama dengan 3 dikali x min 1 dikali x plus 1. Ditanya nilai p ditambah q dan dari kesamaan fx kesamaan gx. Langsung saja, karena telah diketahui bahwa fx kesamaan gx, jika dan hanya jika px kuadrat ditambah qx dikurang 3 sama dengan 3 dikali x min 1 dikali x plus 1, px kuadrat ditambah qx dikurang 3 sama dengan 3 dikali x kuadrat min 1, px kuadrat ditambah qx min 3 sama dengan 3x kuadrat min 3. Dari persamaan di atas diperoleh bahwa P sama dengan 3 dan Q sama dengan 0. Karena koefisien dari X pangkat 2 yaitu 3, sehingga P sama dengan 3, dan koefisien dari variabel X yaitu 0, sehingga P ditambah Q sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Anda Sri Agustini akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Di sini, dua buah suku banyak itu dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan suku-suku yang berderajat sama. Begitupun untuk pengurangan itu dapat kita kurangkan dengan cara mengurangkan suku-suku yang berderajat sama. Dan di sini contoh soalnya yaitu misal diberikan sebuah fx sama dengan 8x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x tambah 7 dan gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5. Maka penjumlahannya yaitu dan pengurangannya, pertama kita lihat bahwa 8x pangkat 4 ini x-nya berderajat 4.
Negatif 3x pangkat 2, ini x-nya berderajat 2. 5x, ini x-nya berderajat 1. Dan 7, ini x-nya berderajat 0. Dan untuk fungsi gx, 2x pangkat 3, ini x-nya berderajat 3. Dan negatif 5, itu x-nya berderajat 0. Nah, maka suku-suku yang berderajat yang sama lah yang bisa kita jumlahkan ataupun kurangkan, yaitu positif 7 dan negatif 5. Dan di sini, maka jika kita jumlahkan, fx ditambahkan dengan gx itu akan sama dengan 8x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 ditambah 5x, dan positif 2 ini didapat dari 7 ditambah negatif 5. Begitupun untuk pengurangan fx kurang gx, kita masukkan fx-nya di sini lalu dikurangkan dengan fungsi gx-nya, yaitu 2x pangkat 3 kurang 5. Nah, selanjutnya kita kurangkan yang suku yang berderajat sama kan tadi 7 dikurang negatif 5. Maka 7 dikurang negatif 5 itu sama saja dengan 7 ditambah dengan 5 sama dengan 12. Maka fx dikurang gx-nya itu 8x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 12. Nah, lalu untuk perkalian suku banyak, di sini dua buah suku banyak itu dapat dikalikan dengan cara mengalihkan suku demi suku. Misal di sini diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5 dan gx-nya 2x dikurangkan dengan 3. Maka hasil per pangkat 3 dikali 2x didapatlah 6x pangkat 4. Lalu 3x pangkat 3 dan 3 didapatlah negatif 9x pangkat 3. 2x positif x pangkat 3. 2x pangkat negatif 5 kali 2x yaitu negatif 10x, dan negatif 5 kali negatif 3 yaitu positif 15. Dan positif x pangkat 3 dapat kita jumlahkan sehingga menjadi 6x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 15. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu pembagian pada suku banyak atau pembagian polinomial. Pembagian pada suku banyak itu hampir sama dengan pembagian pada bilangan real, yaitu dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang ataupun dengan cara Horner. Berikutnya bisa kita lihat pada slide pembagian 30 yang dibagi dengan 7 dengan hasil 4 dan juga sisa 2. Jika kita hubungkan dengan suku banyak, 30 sebagai yang dibagi itu bisa kita anggap sebagai fx. Sedangkan 7 sebagai yang membagi bisa kita anggap gx, 4 sebagai hasil jika kita anggap hx, 2 sebagai sisa bisa kita anggap sebagai sx. Jika kita lihat pada operasi, 30 itu sama dengan 7 dikali 4 ditambah 2. Maka apabila kita gantikan dengan fx, gx, hx, dan sx, maka didapatlah fx sama dengan gx dikali hx ditambah dengan sx. Contohnya ialah 2x pangkat 3 min x kuadrat tambah 3x min 5 dibagi dengan x min 2. Tentukanlah hasil dan sisanya. Di sini kita gunakan cara bersusun panjang. Caranya hampir sama dengan cara pembagian bilangan real. Pertama didapatlah 2x pangkat 2 dikalikan dengan x min 2 didapatlah 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2. 2x pangkat 3 min x pangkat 2 dikurangi dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2. Dapatlah sisanya 3x pangkat 2. Selanjutnya didapatlah 3x dikalikan dengan x min 2 dapatlah 3x pangkat 2 min 6x dapatlah sisa 9x. Lalu min turun. Lalu lanjutnya 9 dikalikan dengan x min 2 dapatlah 9x min 18. Lalu dapatlah sisa 13. Jadi hasil dari pembagian tersebut ialah 2x pangkat 2 ditambah 3x plus 9 dengan sisanya yaitu 13. Maka bisa kita ubah ke persamaan yaitu 2x pangkat 3 min x pangkat 2 ditambah 3x min 5 itu sama dengan x min 2 dikali 2x pangkat 2 plus 3x plus 9 ditambah 13. Berikutnya itu pembagian suku banyak dengan pembagi x min k. Jika diketahui ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d dan dibagi dengan x min k. Di sini kita gunakan cara Horner. Untuk cara Horner, untuk memasukkan fx ke pembaginya itu hanya menggunakan koefisiennya saja dari setiap suku, yaitu a, b, c, dan d. Sedangkan untuk gx atau pembaginya itu perlu diubah menjadi x. Di sini x min k maka x-nya sama dengan k. Mekanismenya
Pertama, A diturunkan lalu dikalikan dengan K didapatlah AK. Ditambahkan dengan B didapatlah AK ditambah B lalu dikalikan lagi dengan K. Didapatlah AK pangkat 2 ditambah BK. Ditambah dengan C dapatlah hasil dikalikan lagi dengan K dan begitu pun seterusnya sampai didapatkan AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Untuk yang berwarna hijau ini ialah sisa pembagian atau SX. Sedangkan yang berwarna merah itu ialah koefisien hasil bagi dari pembagian, yaitu HX. Jika kita masukkan ke persamaan, dapatlah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Itu sama dengan X min K dikali AX pangkat 2 ditambah dalam kurung AX plus B dikali X ditambah AK pangkat 2 ditambah BK ditambah C. Ditambah dengan sisa AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Atau bisa kita singkat menjadi Fx sama dengan X min K dikali HX tambah SX. Contohnya yaitu pembagian 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 ditambah 3x min 1 dibagi x min 3. Tentukan hasil dan sisanya. Gx di sini yaitu x min 3, maka x-nya sama dengan 3. Dan koefisien setiap suku yaitu 2, min 5, 3, dan min 1. 2 turun dikali 3 sama dengan 6, ditambah min 5 sama dengan 1, dikali 3 sama dengan 3, ditambah 3 sama dengan 6, dikali 3 sama dengan 18, ditambah min 1, didapatlah 17. Jadi didapatlah koefisien hasil baginya yaitu 2, 1, dan 6. Maka hasil baginya yaitu 2x pangkat 2 ditambah x tambah 6. Dengan sisa pembagian yaitu 17. Persamaannya 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 ditambah 3x min 1 sama dengan x min 3 ya, dikali 2x pangkat 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 17. Lalu berikutnya pembagian suku banyak dengan pembagi AX plus B. Untuk pembagi AX plus B itu bisa kita ubah menjadi A dalam kurung X plus B per A. Maka pembagian Fx dengan Gx bentuk AX plus B ini dapat dilakukan dengan menggunakan pembagi X plus B per A. Maka jika kita masukkan ke persamaan Fx sama dengan X plus B per A dikali Hx ditambah Sx, maka sama dengan 1 per A dalam kurung X plus B per A dikali Hx tutup kurung ditambah Sx. Disederhanakan dapatlah Fx sama dengan AX plus B dikali Hx per A sama ditambah Sx. Hx per A ini yaitu ialah hasil akhir dari pembagian Fx dengan Gx yang berbentuk AX plus B. Contohnya yaitu tentukanlah hasil dan sisa dari pembagian 2x pangkat 3 min x kuadrat min 1 dibagi dengan 2x plus 3. Gx-nya yaitu 2x plus 3 sama dengan 2 dalam kurung x plus 3 per 2. Maka x-nya yaitu min 3 per 2. Dengan koefisien sukunya yaitu 2, min 1, 0, dan min 1. Kenapa 0? Karena untuk koefisien dari x, suku X itu tidak ada atau 0. Lalu mekanismenya 2 turun dikalikan dengan min 3 per 2 didapatlah min 3 ditambahkan min 1 dapatlah min 4 dikali min 3 per 2 didapatlah 6 ditambah 0 sama dengan 6 dikalikan lagi dengan min 3 per 2 didapatlah min 9 dan ditambah dengan min 1 didapatlah min 10. Didapatlah koefisien hasilnya yaitu 2, min 4, dan 6. Maka Hx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 6. Itu belum hasil akhir. Hasilnya yaitu Hx per A atau 2x pangkat 2 min 4x plus 6 dibagikan dengan 2. Karena A-nya yaitu 2. Dapatlah x pangkat 2 min 2x plus 3. Dengan Sx atau sisa pembaginya yaitu min 10. Maka kita bisa dapat persamaan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 min 1 sama dengan 2x tambah 3 dikali x pangkat 2 min 2x plus 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai teorema sisa. Teorema sisa terdapat 3 teorema.
Teorema pertama, jika suku banyak fx berderajat n dibagi x min k, maka sisanya S sama dengan Fk. Teorema kedua, jika suku banyak dibagi fx berderajat dibagi n dibagi ax plus b, maka sisanya S sama dengan F ditambah min b per A. Teorema ketiga, jika suku banyak fx berderajat n dibagi x min A dikali x min b, maka sisanya S sama dengan X min A per B min A dikali FB ditambah X min B per A min B dikali FA. Atau dengan cara Horner, sisanya S sama dengan S2 dikali X min A ditambah S1. Contoh soal pertama, S sama dengan FK. Tentukanlah sisa jika X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 5 dibagi X plus 2. Karena di sini X plus 2, maka nilai X sama dengan min 2. Penyelesaiannya terdapat dua cara. Cara pertama menggunakan Horner. 1 diturunkan dikali min 2 sama dengan min 2. 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Min 2 dikali min 2 menghasilkan 4. Min 3 tambah 4 sama dengan 1. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Jadi sisanya ialah 3. Cara kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5, di mana nilai x yaitu min 2, maka f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 2 ditambah 5, f min 2 sama dengan min 8 ditambah 6 ditambah 5, f min 2 sama dengan 3. Jadi sisa dari x pangkat 3 dikurang x tambah 5 dibagi X tambah 2 adalah F min 2 sama dengan 3. Contoh kedua, S sama dengan F ditambah min B per A. Tentukanlah sisa pembagian suku banyak Fx sama dengan 6X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 2X min 3. Karena bentuk pembagiannya ialah AX plus B, maka nilai X sama dengan 3 per 2. Penyelesaiannya terdapat dua cara. Cara pertama, S sama dengan F, di mana nilai B sama dengan min 3, maka nilainya ialah min kali min menjadi plus, yaitu 3 per A-nya sama dengan 2. F 3 per 2 pangkat 3 ditambah 3 per 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 6 dikali 3 per 2 pangkat 3 ditambah 3 per 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 81 per 4 ditambah 9 per 4 ditambah 1. Sama dengan 94 per 4 sama dengan 231 per 2. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan Horner. 6 diturunkan dikalikan dengan 3 per 2 menghasilkan 9. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 10 dikali 3 per 2 sama dengan 15. 0 ditambah 15 sama dengan 15. 15 dikali 3 per 2 sama dengan 22 1 per 2. 1 ditambah 22 1 per 2 sama dengan 23 1 per 2. Jadi sisa pembagian suku banyak fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan 2x min 3 adalah 23 1 per 2. Dan hasil baginya 6x kuadrat ditambah 10x ditambah 15 per 2. Di sini mengapa dia dibagi 2? Karena pembagiannya karena dibagi dengan A, di mana pembagiannya berbentuk AX plus B. Contoh ketiga, S sama dengan X min A per B min A dikali FB, ditambah X min B per A min B dikali FA, atau S sama dengan S2 dikali X min A ditambah S1. Cara pertama, yaitu menggunakan metode Horner. 2 diturunkan dikali 2 menghasilkan 4, 0 ditambah 4 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, min 3 ditambah 8 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10, min 1 ditambah 10 sama dengan 9, 9 dikali 2 18, 2 ditambah 18 20, di mana 20 tersebut ialah nilai dari S1. Kemudian pembaginya yang kedua ialah min 1. Mohon maaf, untuk diketahui dibagi oleh x kuadrat min x min 2, di mana nilai x sama dengan min 1 dan nilai x sama dengan 2.
Untuk yang kedua, dibagi dengan min 1, 2 diturunkan dikali dengan min 1 dikali sama dengan min 2. 4 ditambah min 2 sama dengan 2, 2 dikali min 1 sama dengan min 2, 5 ditambah min 2 sama dengan 3, 3 dikali min 1 sama dengan min 3, 9 ditambah min 3 sama dengan 6, di mana ini ialah nilai S2. Jadi, sisa dari 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 dikurang X ditambah 2, dibagi oleh X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 adalah S sama dengan 6 dikali X min 2 ditambah 20, sama dengan 6X dikurang 12 ditambah 20, sama dengan 6X plus 8. Cara kedua ialah Fx sama dengan 2X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat dikurang X plus 2. Gx sama dengan X kuadrat min X min 2 sama dengan X min 2 dikali X plus 1. Maka masukkan ke dalam rumus S sama dengan X min 2 per min 1 min 2 dikali F min 1 ditambah X ditambah 1 per 2 plus 1 dikali F2 sama dengan X min 2 sama dengan X min 2 per min 3 dikali 2 ditambah X plus 1 per 2 plus 1 dikali 20. Maka hasilnya ialah 18X ditambah 24 per 3 sama dengan 6X plus 8. Dari ketiga contoh, terdapat dua cara yang dapat dikerjakan dan menghasilkan hasil yang sama atau hasil yang semuanya benar. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Safri Hidayat akan menjelaskan tentang teorema faktor. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat membagi bilangan itu sendiri. Misalkan, faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Begitupun dengan faktor dari suku banyak atau polinomial. Faktor sebuah suku banyak merupakan suku banyak lain yang dapat membagi habis suku banyak tersebut. Contoh, faktor-faktor dari X kuadrat ditambah X dikurang 6 adalah X plus 3 dan X min 2. Bunyi teorema faktor sendiri yaitu, jika Fx suatu suku banyak, maka X min H merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fh sama dengan 0. Menurut teorema sisa, Fx sama dengan X min H dikali Hx yang merupakan hasil ditambah Fh yang merupakan sisa. Jika Fh sama dengan 0, maka Fx sama dengan X min H dikali Hx. Ini berarti bahwa X min H merupakan faktor dari Fx. Sebaliknya, jika X min H merupakan faktor dari Fx, maka Fx sama dengan X min H dikali Hx untuk suatu suku banyak Hx. Untuk X sama dengan H, Fh sama dengan H dikurang H dikali H, H sama dengan 0 dikali H dikali N, sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa X min H merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fh sama dengan 0. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mencari faktor polinomial. Misalkan diketahui Fx sama dengan An Xn ditambah An-1 Xn-1 ditambah titik-titik ditambah A1X ditambah A0. Faktor-faktor Fx dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, jika X min H merupakan suatu faktor dari Fx, maka nilai A yang mungkin adalah faktor-faktor bulat dari A0. Selanjutnya, dengan cara mencoba, substitusikan nilai X min H sehingga diperoleh Fx sama dengan 0. Jika Fh sama dengan 0, maka X min H adalah faktor dari Fx. Sedangkan, jika Fh tidak sama dengan 0, maka X min H adalah bukan faktor dari Fx. Yang selanjutnya, langkah ketiga yaitu, setelah diperoleh sebuah faktor, maka faktor-faktor yang lain dapat ditentukan dari suku banyak hasil bagi Fx oleh X min H. Selanjutnya yaitu contoh soal.
Tentukan nilai P jika X min 2 merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah Px kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Penyelesaian. Karena X min 2 merupakan faktor, maka F2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 2, F2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah P dikali 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 8 ditambah 4P dikurang 10 ditambah 6 sama dengan 0. P sama dengan 1. Jadi nilai P adalah min 1. Sekianlah pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih.